Bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan? Apa pendapat kalian setelah kalian mendengar kata-kata Agus ini? Agus mengklarifikasi mengenai tuduhan kepada dirinya yang sudah memperkos mahasiswi-mahasiswi. Katanya, secara logika mana mungkin dalam keadaan seperti itu dia bisa melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sementara untuk membuka baju dan celana pun dia nggak bisa karena tidak mempunyai tangan. Dan dalam kesehariannya pun dia tak berdaya. Masih dibantu sama orang tuanya seperti mandi, makan, dan yang lain-lain. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Gak mungkin ya Agus bisa melakukan itu. Tapi untuk membuka baju memang mungkin Agus tidak bisa. Tapi kalau untuk memperkos itu bisa. Agus memang seorang yang tidak mempunyai tangan. Tapi dari tutur kata yang Agus ucapkan, nampak bahwa Agus ini seorang yang cerdas, yang pintar. Dari kepintarannya itu, Agus bisa berpikir untuk bagaimana supaya mahasiswi-mahasiswi itu tak berdaya. Menggunakan pikirannya itu. Agus memang tidak mempunyai tangan. Tapi dia mempunyai otak yang normal, yang pintar. Dari otaknya itu, dia bisa memikirkan segala sesuatunya yang akan dia lakukan. Pikiran manusia itu ada dua. Satu pikiran yang baik, satu pikiran yang jahat. Seseorang akan melakukan segala sesuatu itu, baik yang baik ataupun yang jahat, pasti berpikir dulu. Bagaimana supaya dia bisa melakukan itu dengan baik. Begitu juga dengan Agus. Sekali lagi, dia memang tidak bisa membuka baju atau celananya sendiri. Atau baju dan celana mahasiswi-mahasiswi itu. Tapi dia bisa memperkos. Bagaimana caranya? Agus menggunakan otaknya yang cerdas itu untuk memperdaya mahasiswi-mahasiswi itu. Mungkin ada suatu rahasia yang Agus pegang dan mahasiswi-mahasiswi itu takut kalau Agus itu membongkarnya dengan orang tuanya, dengan keluarganya, atau dengan orang lain. Jadinya mahasiswi-mahasiswi itu menurut apa kemauan Agus. Jadi yang membuka pakaian Agus dan membuka pakaian mahasiswi-mahasiswi itu memang bukan Agus. Mahasiswi-mahasiswi itulah yang membuka pakaian Agus dan pakaian mereka sendiri atas suruhan Agus, atas paksaan Agus, karena Agus sudah mengintimidasi mereka. Masuk di akal kan? Itu hanya pendapat saya. Memang Agus itu cacat secara fisik. Tapi ingat, Agus masih memiliki nafsu, ya kan? Orang cacat belum tentu dia tidak mempunyai nafsu. Jadi semuanya kalau kita lihat sepintas ya, memang tidak bisa kita ambil kesimpulan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita serahkan dengan pihak yang berwajib. Mereka nanti akan mengumpulkan bukti-bukti yang otentik. Maka dari bukti-bukti itu ketahuanlah siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah Agus ini memang tidak ada melakukan hal itu? Atau sekedar mahasiswi itu memfitnah Agus? Atau sebaliknya, Agus ada melakukan itu dan kata-kata mahasiswi itu adalah benar adanya. Kita serahkan dengan polisi. Semuanya pasti akan terbongkar. Tunggu saja.